Assalamualaikum, selamat datang sedulur sekalian. Pernahkah Anda yang lahir di pasaran PON merasa bahwa hidup ini seolah-olah menuntut Anda untuk selalu menjadi sosok yang kuat, padahal di dalam batin, Anda sering merasa lelah dan tak terpahami? Dalam Khazanah Ilmu Titen, PON adalah pemegang segel cakra langit. Anda dianugerahi budi pekerti yang halus, pembawaan yang tenang, dan seringkali menjadi tempat bersandar bagi orang-orang di sekitar Anda. Namun, di balik ketenangan layaknya samudera itu, kami tahu ada badai yang sering Anda jinakan sendirian. Anda adalah tipe orang yang lebih memilih memendam luka daripada harus berbagi beban. Karena bagi Anda, menjaga keharmonisan jauh lebih penting daripada ego pribadi. Namun, mengapa hidup seringkali terasa begitu berat bagi Anda? Mengapa kebaikan Anda sering dibalas dengan kekecewaan? Dan mengapa di tengah keramaian, rasa sepi itu tetap saja menyapa? Leluhur kita telah lama membaca pola ini. Melalui perhitungan Pal Srigati dan Primbon Jawa, ditemukan bahwa setiap pemilik weton PON harus melewati 7 gerbang cobaan. Bukan untuk menjatuhkan Anda, melainkan untuk menguji seberapa dalam ketulusan hati Anda sebelum alam semesta memberikan anugerah besarnya. Mari kita duduk sejenak, mendinginkan hati, dan menyelami satu persatu cobaan berat yang sering menghampiri weton PON. Bukan untuk mengeluh, tapi untuk saling mengerti dan mencari jalan keluar bersama. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tariklah napas dalam-dalam. Lepaskan semua beban yang saat ini masih menggelayuti pundak Anda. Mari kita buka gerbang pertama, sebuah ujian yang tidak tampak oleh mata orang lain, namun sangat nyata bagi perasaan Anda. Cobaan berat pertama yang seringkali membelit hidup Anda pemilik weton PON adalah sombring batin. Ini adalah sebuah perasaan asing yang sulit dijelaskan, di mana Anda bisa tertawa bersama teman-teman, atau dikelilingi keluarga yang mencintai Anda, namun jauh di dasar hati, Anda merasa sendirian. Anda merasa seolah-olah tidak ada satupun jiwa yang benar-benar bisa menyelami kedalaman pikiran dan perasaan Anda yang sesungguhnya. Leluhur menyebutnya sebagai ujian, samudera sunyi. Karena karakter PON yang cenderung memendam dan lebih suka mengalah demi kedamaian, Anda seringkali menjadi tempat sampah bagi keluh kesah orang lain. Anda adalah pendengar yang baik, tapi saat Anda sendiri yang butuh didengar, Anda sering bingung harus bercerita kepada siapa. Anda takut membebani orang lain, atau lebih parahnya, Anda takut orang lain tidak akan mampu mengerti. Leluhur berpesan, ujian kesepian ini hadir bukan untuk membuat Anda menjadi pribadi yang tertutup atau antisosial. Justru, ini adalah cara alam agar Anda memiliki ruang suci di dalam diri sendiri untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Anda sedang diajarkan bahwa sandaran terbaik bukanlah pada penilaian manusia yang sering berubah, melainkan pada ketenangan batin yang datang dari dalam. Saat Anda mampu mengubah kesepian itu menjadi keheningan yang indah, disitulah Anda akan menemukan kekuatan sejati sebagai pemilik segel langit. Anda tidak perlu semua orang mengerti, cukup Anda sendiri yang memahami bahwa perjalanan jiwa Anda memang istimewa. Mari kita beranjak perlahan ke gerbang ujian berikutnya, sebuah ujian yang seringkali membuat hati Anda yang lembut merasa tersayat oleh realita. Setelah kita memahami sunyinya batin, mari kita melihat keluar, ke arah hubungan Anda dengan sesama. Seringkali, kebaikan yang Anda tabur dengan tangan terbuka, justru kembali kepada Anda dalam bentuk yang tak terduga. Inilah ujian kedua Anda. Cobaan berat kedua bagi pemilik weton PON adalah ujian keteguhan janji dan rasa percaya. Sebagai sosok yang berada di bawah naungan cakra langit, Anda memiliki sifat dasar yang tulus dan sulit untuk berprasangka buruk kepada orang lain. Namun, disinilah letak ujiannya. Anda seringkali dipertemukan dengan orang-orang yang datang membawa wajah penuh kesantunan atau janji-janji manis, namun hanya bertujuan untuk memanfaatkan kebaikan hati Anda. Berdasarkan Pal Srigati, pemilik PON seringkali mengalami fase di mana mereka dikhianati oleh orang yang paling mereka percayai, atau bahkan oleh mereka yang pernah mereka tolong saat terjatuh. Anda seringkali merasa pekeuh, tidak enak hati, untuk menolak permintaan bantuan, meskipun batin Anda sudah memberi peringatan. Akhirnya, Anda justru terjebak dalam masalah orang lain, atau janji-janji yang diberikan kepada Anda menguap begitu saja seperti embun tersapu surya. Leluhur kita berpesan, ujian ini bukan hadir agar Anda berubah menjadi sosok yang pendendam atau tertutup. Cobaan ini adalah sekolah bagi hati Anda untuk belajar tentang ketetapan hati.
Anda sedang diajarkan untuk membedakan mana kasih sayang yang bijaksana dan mana kasih sayang yang buta. Kemenangan Anda dalam ujian kedua ini adalah saat Anda mampu tetap menjadi orang baik, namun dengan kecerdasan batin yang tajam. Saat Anda mampu berkata, tidak, tanpa rasa bersalah, dan memberi tanpa mengharap kembalinya janji manusia, disitulah Anda naik derajat menjadi sosok yang tak lagi bisa dipermainkan oleh keadaan. Setelah kita memahami luka dari sebuah pengkhianatan, kini saatnya kita menoleh pada genggaman tangan kita sendiri. Tentang rezeki yang Anda cari dengan keringat dan doa, namun seolah memiliki sayap untuk terbang kembali. Cobaan berat ketiga bagi Anda pemilik weton pon adalah fenomena rezeki banyu mili. Secara alami, garis hidup Anda jarang sekali mengalami kekosongan rezeki yang mutlak. Ada saja jalan bagi Anda untuk mendapatkan uang. Namun, ujiannya adalah rezeki itu seringkali hanya mampir sejenak. Begitu uang datang dalam jumlah besar, seketika itu pula muncul keperluan mendadak, godaan keinginan, atau beban orang lain yang harus Anda tanggung. Leluhur menyebut ini sebagai ujian, wadah yang bocor. Karena sifat Anda yang royal dan seringkali merasa kasihan pada orang lain, Anda sering mengutamakan kepentingan orang lain di atas tabungan masa depan Anda sendiri. Akibatnya, meskipun Anda bekerja sangat keras, Anda sering merasa lelah karena hasil yang menetap di tangan tak sebanding dengan tenaga yang keluar. Agar air rezeki Anda tidak sekadar lewat, Anda perlu membangun bendungan batin. Berikut adalah saran dari pepadang weton. Sedulur pon, membantu orang lain adalah mulia, namun jangan sampai Anda menenggelamkan diri sendiri demi menyelamatkan orang yang enggan berenang. Belajarlah untuk mengalokasikan bantuan secukupnya tanpa mengganggu fondasi keuangan Anda. Karena uang tunai di tangan Anda mudah menguap, cobalah untuk segera mengubah rezeki yang datang menjadi aset yang tidak mudah dicairkan secara impulsif, seperti emas atau tanah. Saran berikutnya dari leluhur, setiap hari pasaran pon, cobalah untuk sedikit mengurangi kesenangan duniawi dan memperbanyak sedekah niat. Niat agar rezeki Anda dijaga dan diberkahi supaya bisa mengendap menjadi manfaat jangka panjang. Ingatlah, mengelola rezeki bukan berarti kikir, melainkan bentuk tanggung jawab Anda terhadap amanah yang Tuhan titipkan. Saat Anda mampu mengatur aliran air itu dengan bijak, maka rezeki Anda tidak hanya akan mengalir, tapi akan menjadi telaga yang mampu menghidupi Anda dan keluarga hingga masa tua. Setelah kita belajar menahan aliran rezeki agar tak sekadar lewat, kini saatnya kita bercermin lebih dalam. Menatap bagian dari diri kita yang mungkin selama ini enggan kita akui, namun sering menjadi penghalang bagi keberkahan yang lebih besar. Mari kita perlahan memasuki gerbang ujian keempat, sebuah tantangan yang tidak datang dari orang lain, melainkan dari sisi gelap kelebihan yang Anda miliki sendiri. Cobaan berat keempat bagi Anda pemilik weton pon adalah ujian ketinggian hati. Sebagai individu yang berada di bawah naungan cakra langit, Anda seringkali dianugerahi intuisi yang tajam, kecerdasan di atas rata-rata, dan kemampuan untuk melihat solusi di saat orang lain buntu. Namun, kelebihan ini ibarat pedang bermata dua. Ujiannya muncul ketika Anda mulai merasa bahwa pemikiran Anda adalah yang paling benar, dan tanpa sengaja, Anda mulai memandang sebelah mata kemampuan atau pendapat orang-orang di sekitar Anda. Leluhur menyebut ini sebagai ujian, angin di puncak gunung. Semakin tinggi kedudukan atau pengetahuan seorang pon, semakin kencang pula angin kesombongan yang mencoba menggoyahkannya. Terkadang, Anda merasa sulit untuk dipimpin atau sulit untuk menerima nasihat dari orang yang Anda anggap di bawah Anda. Jika ujian ini gagal dilewati, Anda akan sering mengalami konflik dengan atasan, rekan kerja, atau bahkan keluarga, hanya karena ego yang merasa lebih tahu segalanya. Pepadang weton ingin agar Anda menjaga agar cahaya cakra langit Anda tetap murni dan tidak menyilaukan orang lain. Cobalah untuk merenungkan hal-hal berikut. Pertama, ilmu padi. Semakin berisi, hendaknya Anda semakin merunduk. Ingatlah bahwa di atas langit masih ada langit. Setiap orang yang Anda temui, sekecil apapun perannya, membawa pelajaran hidup yang mungkin belum Anda kuasai. Yang kedua untukmu, mendengarlah dengan hati, bukan hanya telinga. Saat orang lain berbicara, cobalah untuk tidak langsung memotong atau mencari celah kesalahannya di dalam pikiran Anda. Berikan mereka ruang untuk merasa dihargai, karena terkadang kebenaran datang dari lisan yang paling sederhana. Dan yang ketiga, sedulur weton pon, latihlah agar Anda bisa mengakui kekurangan.
Sesekali, cobalah untuk meminta pendapat atau bantuan orang lain secara tulus. Hal ini tidak akan mengurangi wibawa Anda, justru akan menunjukkan bahwa Anda adalah pribadi yang sudah selesai dengan egonya sendiri. Ingatlah, derajat sejati seorang pon bukan dilihat dari seberapa hebat ia di mata dunia, melainkan dari seberapa kecil ia merasa di hadapan Sang Pencipta. Saat Anda mampu merendahkan hati serendah tanah, saat itulah doa-doa Anda akan melambung setinggi langit. Setelah kita belajar menundukkan ego dalam kerendahan hati, kini kita sampai pada ujian ketekunan. Tentang kaki yang mulai terasa berat untuk melangkah, dan hati yang mulai bertanya-tanya, sampai kapan aku harus bertahan dalam rute yang sama ini? Mari kita perlahan melangkah ke gerbang ujian kelima, sebuah tantangan yang seringkali membuat perjalanan hidup Anda terasa seperti mendaki gunung yang tak ada ujungnya. Cobaan berat kelima bagi Anda pemilik weton pon adalah ujian rasa jenuh yang ekstrim. Sebagai pribadi yang memiliki elemen langit, Anda adalah sosok yang menyukai kebebasan dan hal-hal baru. Namun, dalam perjalanan karir atau usaha, Anda seringkali diuji dengan fase ngelilir atau keinginan untuk berpindah-pindah fokus. Saat pekerjaan atau bisnis Anda sudah mulai stabil namun terasa monoton, rasa bosan yang luar biasa seringkali datang menyerang. Leluhur menyebut ini sebagai ujian angin yang berputar. Anda sering merasa tergoda untuk berhenti atau beralih haluan justru saat kesuksesan besar sebenarnya tinggal beberapa langkah lagi di depan mata. Cobaan ini sering membuat seorang pon terlihat hebat di awal, namun sulit mencapai garis finish karena kehilangan minat di tengah jalan. Tanpa ketekunan yang kuat, Anda akan merasa hidup Anda berjalan di tempat, selalu memulai dari nol karena sering mengganti impian. Agar semangat sedulur pon tidak lekas memudar seperti awan yang tertiup angin, cobalah untuk menyelami saran pepadang berikut. Jika Anda mulai merasa jenuh, jangan langsung meninggalkan tanggung jawab Anda. Cobalah ubah cara kerjanya, cari suasana baru, atau tambahkan kreativitas kecil agar api semangat Anda kembali menyala tanpa harus menghancurkan fondasi yang sudah ada. Saat kaki terasa ingin berhenti, tengoklah ke belakang dan lihat seberapa jauh Anda sudah mendaki. Ingatlah alasan mengapa Anda memulai. Terkadang, kebosanan hanyalah kabut yang sedang menutupi puncak kesuksesan Anda. Dalam ajaran Jawa, ada istilah niteni, niroke, nambahi. Tekuni apa yang ada, pelajari polanya, dan tambahkan nilai baru di sana. Kesuksesan besar seorang pon tidak datang dari keberuntungan sesaat, melainkan dari kemampuannya untuk tetap diam di satu titik hingga titik itu memancarkan cahaya. Ketahuilah, batu yang paling keras pun akan berlubang oleh tetesan air yang konsisten. Begitu pula dengan takdir Anda. Kemuliaan sejati akan hadir saat Anda berhasil mengalahkan rasa bosan Anda sendiri. Setelah kita belajar untuk tetap teguh dalam langkah meski raga terasa jenuh, kini kita sampai pada ujian rasa. Tentang bagaimana Anda menjaga sebuah ikatan agar tidak menjadi jerat yang mencekik, baik bagi diri Anda sendiri maupun bagi dia yang Anda cintai. Mari kita perlahan memasuki gerbang ujian ke-6, sebuah tantangan yang menyentuh relung hati yang paling dalam, tempat di mana rasa cinta dan ketakutan seringkali bertautan tanpa suara. Cobaan berat ke-6 bagi Anda pemilik weton pon adalah ujian gejolak cemburu dan posesif. Sebagai seseorang yang memiliki ketulusan luar biasa, saat Anda mencintai, Anda akan memberikan seluruh jiwa dan raga Anda. Namun, di balik kasih sayang yang mendalam itu, tersimpan ujian berupa ketakutan akan kehilangan yang sangat besar. Seringkali, Anda merasa ingin selalu mengetahui setiap langkah pasangan, atau merasa gelisah saat ada jarak yang tak terjembatani. Leluhur menyebut ini sebagai ujian mendali batin. Karena karakter pon yang sensitif, Anda mudah menangkap sinyal-sinyal kecil yang mungkin sebenarnya tidak berarti apa-apa. Namun dalam pikiran Anda, hal itu tumbuh menjadi prasangka yang menyiksa. Jika tidak dikendalikan, rasa cemburu ini bisa menjadi api yang perlahan-lahan membakar habis rasa nyaman di dalam rumah tangga atau hubungan asmara Anda. Anda ingin menjaga, namun tanpa sadar Anda justru sedang mengekang. Agar hubungan Anda senantiasa sejuk layaknya embun di pagi hari, cobalah untuk merenungkan pesan dari pepadang weton. Cintailah pasangan Anda seperti Anda mencintai burung yang hinggap di tangan. Jangan digenggam terlalu erat agar sayapnya tidak patah. Namun berikanlah kenyamanan agar ia tidak ingin terbang menjauh. Kepercayaan adalah bentuk tertinggi dari rasa cinta. Sedulur pon, terkadang,
Rasa cemburu yang berlebihan muncul dari luka lama yang belum pulih. Berdamailah dengan masa lalu Anda agar bayang-bayang kegagalan tidak merusak kebahagiaan yang ada di depan mata. Dan satu lagi sedulur PON, jika ada sesuatu yang mengganjal di hati, sampaikanlah dengan kepala dingin di saat suasana tenang. Jangan biarkan prasangka menumpuk hingga menjadi ledakan amarah yang tak terkendali. Ingatlah, kebahagiaan sejati dalam asmara seorang PON bukan terletak pada seberapa kuat Anda mengawasi pasangan, melainkan pada seberapa besar rasa percaya yang Anda bangun di antara keduanya. Saat Anda mampu melepaskan ketakutan, disitulah Anda akan menemukan kemurnian cinta yang sesungguhnya. Setelah kita belajar melepaskan rasa memiliki dalam asmara, kini saatnya kita pulang ke dalam diri sendiri. Menengok rumah tempat jiwa Anda bersemayam, yang seringkali Anda abaikan demi memenuhi tuntutan dunia dan harapan orang-orang di sekitar Anda. Mari kita perlahan melangkah menuju gerbang terakhir. Ujian yang menyatukan seluruh perjalanan batin Anda menjadi satu kesatuan raga yang utuh. Cobaan berat ketujuh bagi Anda pemilik weton PON adalah ujian penyelarasan pikiran dan raga. Sebagai pemegang cakra langit, Anda memiliki dunia pemikiran yang sangat luas. Anda adalah tipe orang yang sering membawa beban pekerjaan atau masalah keluarga hingga ke tempat tidur. Tanpa Anda sadari, batin Anda bekerja terlalu keras untuk mencari solusi bagi semua orang, sementara raga Anda mulai mengirimkan sinyal kelelahan. Leluhur menyebut ini sebagai ujian, rogo yang terlupa. Dalam Pal Srigati, kesehatan weton PON sangat dipengaruhi oleh kualitas ketenangan hatinya. Jika Anda sedang dirundung kesedihan yang mendalam atau kecemasan akan masa depan, fisik Anda biasanya akan memberikan reaksi, mulai dari sesak di dada, gangguan pada lambung, hingga kelelahan yang tak kunjung hilang meski sudah beristirahat. Penyakit bagi seorang PON seringkali bukan datang dari luar, melainkan dari badai pikiran yang tak kunjung reda di dalam. Agar raga Anda tetap menjadi wadah yang kuat bagi jiwa yang agung, cobalah untuk meresapi saran-saran Embah. Belajarlah untuk membedakan mana hal yang bisa Anda ubah dan mana yang harus Anda titipkan kepada kuasa Sang Pencipta. Tidak semua masalah di dunia ini adalah tanggung jawab Anda untuk menyelesaikannya. Sesuai karakter Anda, yaitu PON, cobalah untuk sering menenangkan diri di dekat air mengalir atau sekadar rutin melakukan meditasi pernapasan. Air akan membantu melarutkan residu emosi yang mengendap di saraf dan pikiran Anda. Jangan menunggu hingga jatuh sakit untuk beristirahat. Berikan hak pada tubuh Anda untuk merasakan keheningan. Ingatlah, Anda tidak akan bisa menjadi cahaya bagi orang lain jika lilin di dalam diri Anda sendiri sudah padam. Ketahuilah, kesehatan Anda adalah investasi terbesar untuk meraih kejayaan masa tua yang dijanjikan dalam Pal Srigati. Saat batin Anda jernih seperti langit yang bersih, maka seluruh organ tubuh Anda akan bekerja dalam harmoni yang sempurna. Demikianlah 7 gerbang cobaan yang menjadi saksi perjuangan hidup weton PON. Memahami semua ini bukanlah untuk membuat Anda berkecil hati, melainkan agar Anda memiliki payung sebelum hujan. Sedulur sekalian, dari ketujuh ujian yang telah kita bedah, kita dapat melihat bahwa perjalanan hidup seorang PON bukanlah tentang seberapa banyak harta yang dikumpulkan, melainkan tentang seberapa jernih batin yang bisa dijaga. Anda adalah pemegang segel langit, yang artinya Anda memiliki tanggung jawab untuk menjadi penyejuk bagi dunia yang semakin panas ini. Ujian kesepian, pengkhianatan, hingga gejolak kesehatan hanyalah cara alam untuk mengupas lapisan-lapisan ego Anda, hingga yang tersisa adalah diri Anda yang asli, sosok yang tenang, bijaksana, dan penuh welas asih. Jika hari ini Anda merasa sedang berada di titik terendah, ingatlah bahwa samudera yang paling dalam sekalipun selalu memiliki dasar yang tenang di balik ombak yang menderu. Sebagai penutup, resapilah untayan nasihat dari para leluhur Jawa yang telah dititipkan turun-temurun untuk jiwa-jiwa PON seperti Anda. Pertama, ojo dumeh, ojo nyeleneh. Janganlah merasa sombong saat berada di atas, dan janganlah berperilaku menyimpang saat diuji. Leluhur mengingatkan bahwa hidup adalah cakra manggilingan, roda yang berputar. Tetaplah rendah hati agar saat roda berada di bawah, Anda tidak akan terbentur keras, dan saat di atas, Anda tetap menapak bumi. Kedua, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Berjuanglah tanpa harus membawa pasukan, tanpa mengandalkan orang lain, dan menanglah tanpa harus merendahkan atau mempermalukan lawan. Kekuatan sejati seorang PON adalah saat ia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri,
tanpa meninggalkan luka di hati orang lain. Dan ketiga, wani ngalah, luhur wekasane. Berani mengalah untuk kemuliaan di akhir. Mengalah bukan berarti kalah. Bagi seorang pon, mengalah seringkali adalah strategi terbaik untuk memenangkan pertempuran batin. Dengan mengalah, Anda sedang menjaga air batin tetap tenang, yang menjadi kunci pembuka pintu rezeki Anda. Berikutnya dan yang terakhir, sumarah lan percoyo. Pasrahkan hasil akhir kepada Sang Maha Pencipta setelah usaha maksimal dilakukan. Jangan biarkan pikiranmu menjadi penjara bagi ragamu. Percayalah bahwa setiap tetes keringat dan air mata yang Anda teteskan dalam diam, sedang dicatat oleh alam semesta untuk digantikan dengan kemuliaan di waktu yang tepat. Jadilah seperti langit yang luas. Ia menaungi tanpa membeda-bedakan, ia tetap tinggi tanpa perlu berteriak, dan ia tetap biru meskipun badai baru saja berlalu. Teruslah berjalan, jiwa pon yang mulia. Esok hari adalah milik mereka yang mampu menjaga cahaya di tengah kegelapan. Like video ini jika pesan-pesan ini bermanfaat. Semoga kita semua selalu diberi kemudahan dan keberkahan hidup yang hakiki. Saya dari Pepadang Weton, pamit. Sampai bertemu di pepadang selanjutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.